Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya hanya ingin sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat pemula ataupun sahabat-sahabat yang lain ataupun sahabat-sahabat yang belum tahu ya sahabat ya. Saya hanya ingin berbagi kepada sahabat, bukan berarti saya itu pinter, bukan ya sahabat ya. Sekali lagi saya hanya ingin berbagi apa yang saya bisa dan saya tahu. Jadi untuk kesempatan hari ini sahabat ya, saya akan sedikit aja untuk memberikan sebuah penjelasan ya sahabat ya di sini. Ini pun juga saya barusan dapat ya untuk dioda Brit SMD ya sahabat ya, seperti dioda yang seperti ini ya, yang di lampu-lampu LED AC ataupun di driver yang terpisah maupun yang driver yang tertanam sahabat ya. Jadi ini ada beberapa dioda yang sering digunakan untuk lampu-lampu LED yang sudah beredar di pasaran ya sahabat ya. Ini sebenarnya banyak sekali masih ya, tapi ini yang saya perhatikan ini yang sering digunakan aja. Dan ada beberapa juga yang tidak tertera miliampernya ya sahabat ya. Jadi ini yang saya tahu aja ya buat sahabat-sahabat sekalian. Jadi di sini sedikit aja saya ingin berbagi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sahabat pemula dan sahabat-sahabat yang belum tahu. Ini bisa di screenshot, bisa menjadi koleksi tambahan apabila suatu saat mau dipergunakan ataupun suatu saat bisa melihat kopean sahabat ya, ataupun bahasa lain ngepek dari sini sahabat ya. Ini dioda Brit ya sahabat ya, ataupun SMD. Di sini sudah ada keterangannya ya. Ini MB10S. Ini 0,5 ampere sahabat ya. Voltasenya 1000. Bisa digunakan untuk 3 watt sampai 20 watt. Ya, kemudian DB157S 1,5 ampere 1000 volt 3 sampai 30 watt. Kemudian MB6S 0,5 600 volt 3 sampai 7 watt. Kemudian DB207 2 ampere 1000 volt 25 sampai 40 watt. Kemudian DB107 1 ampere 1000 volt 3 sampai 25 watt. Kemudian MB10F 0,8 ampere ya, ini mendekati 1 ampere, 1000 volt 3 sampai 25 watt. Kemudian ABS10 ini 1 ampere 1000 volt 3 sampai 25 watt. MB6F 0,8 voltnya cuma 600 sahabat ya, 3 sampai 12. Ini yang standar sahabat ya, yang standar digunakan. Ini juga dari sahabat terdekat yang jauh sekali sahabat ya, sahabat dekat tapi jauh gitu ya. Beliau memberikan bocoran seperti ini yang normal digunakan ataupun yang standar. Bahkan saya tadi menanyakan apakah kalaupun kita punya 1 ampere, ini jatahnya 1 ampere 3 sampai 25 watt, kalau saya menggunakan 0,8 bisa mas katanya, sampai 25 watt pun juga bisa katanya. Nah, itu kalau keadaan kepepet, tapi kalaupun ada gunakan standar seperti ini. Itu ya sahabat ya. Jadi ini sebagai acuan gambaran aja untuk sahabat-sahabat, karena ini yang sering digunakan pada LED AC
maupun LED DC ya sahabat ya. Ini kemudian di bawah sini juga ada sahabat nih. Ini dioda penyearah sahabatnya. Ini penyearah ataupun dioda pengopel antara kutub positif dan negatif. Kan banyak itu sahabat ya di seperti ini. Nah ini contohnya sahabat ya. Tuh malah ngeblur ini. Nah saya dekatkan gini ya. Nah ini ada sebuah dioda untuk ngopel nih sahabat ya. Di sini negatif, di sini positif. Nah ini ke sini positif. Nah ini negatifnya, ini kan ada. Ini negatif ya, ini positif di sini. Nah ini. Jadi ini positif, ini negatif. Ini pengosong muatan. Kemudian di sini dikopel menggunakan dioda. Nah dioda yang sering digunakan ini sahabat ya, ini ES1J 1 ampere 600 volt. Kemudian SS26 2 ampere 1000 volt, SS24 2 ampere 1000 volt, SS14 1 ampere 1000 volt. Ini yang sering digunakan sahabat ya. Ini bahkan ada lagi apa tadi ya, satu kalau nggak salah ini, itu gunanya untuk ngopel-ngopel ini sahabat ya, untuk ngopel seperti ini. Karena dia punya tegangan juga tinggi sekali sahabat ya, punya tegangan tinggi sekali, dan dia sangat bagus ya. Ini kualitasnya kalau yang tipe-tipe seperti ini yang untuk ngopel-ngopel ini sahabat ya. Ini karena ini untuk mengopel antara positif dan negatif untuk mengarahkan arus sahabat ya. Jadi arusnya itu biar tidak lari ke kanan dan ke kiri, ataupun menjaga daripada LED yang akan dinyalakan itu supaya jangan sampai terbalik setrumnya kan itu. Mungkin ya seperti itu ya sahabat ya. Itu salah satu diantaranya. Dan kemudian di sini ini ada dioda brick sama saja ya. Ini dengan diodanya sama seperti ini juga ya, tapi dia kodenya M7, pasti sahabat sering lihat. Jadi dioda untuk M7 ini rupanya tidak bisa untuk mengopel ini sahabat ya. Ini bisa, cuman masih ada kebocoran sahabat ya, masih ada kebocoran. Jadi mungkin kualitasnya berbeda-beda ataupun tempatnya berbeda ya. Jadi dioda penyearah ini ya, ini kalaupun kita menggunakan dioda M7 dan IN4007 ini masih ada kebocoran. Sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa, tapi masih ada sedikit kebocoran. Jadi kurang bagus lah bahasanya, mungkin seperti itu ya. Jadi gunanya untuk pengopel ya ini sahabat ya, dioda ini. Ini nanti kalau ada tambahan sahabat ya, semua ini insya Allah nanti akan saya tambahkan ya. Kalaupun saya ada tambahan lagi, karena ini biar untuk panduan sahabat-sahabat sekalian, biar tidak sampai salah kalau kita mau merakit ya sebuah driver ataupun belajar membuat driver, jangan sampai keliru sahabat ya. Itu. Dan dioda di sini, dioda brick ini ya M7 ini sama dengan IN4007, gunanya hanya untuk membuat arus arah sahabat rupanya. Ini. Jadi ini untuk M7 ini bisa dirangkai seperti ini ya. IN4007 yang digandeng papat dulu sahabat. Nah, ini rupanya bisa. Nah, itu yang digunakan ini. Ini sama dengan ini. Yang jelas kalau untuk ini IN4007 dan M7 ini kalau untuk penyearah ataupun pengopel ini bisa, tapi kurang sempurna, itu aja lah ya. Bisa kurang sempurna. Ini voltnya sama saja sebenarnya. Voltnya ini sama saja. Sampai 1000 volt juga sama. Yang berbeda cuman ini sahabat ya, ini 600. Kemudian yang di sini juga ada tadi MB6S, dan ini masih kalau nggak salah MB7S ya sahabat ya. Ini MB7S itu sama ya sahabat ya, dia 1 ampere juga MB7S itu 0,8 sampai 1 ampere itu sama itu ya, bisa. Ini ya, ini sama ini yang 600 ya 0,8 sama ini, yang lain 1000 volt semua.
nanti bisa di screenshot sahabat ya. Ini saya pasang seperti ini. Nah ini sahabat screenshot ini bisa ini ya. Kemudian yang ini di screenshot juga nggak apa-apa, silahkan ini. Nih. Oke. Nah itu ya sahabat ya yang bisa saya bagikan hari ini. Saya tidak membuat tutorial apapun, saya hanya ingin sedikit mengulas saja biar sahabat nanti bisa untuk panduan. Jadi kalau yang tipenya besar seperti ini sahabat, yang 1 ampere ya, ini DB207 sahabat, ini besar sekali ini yang ini. Nah ini bisa untuk menyalakan 25 sampai 40 rupanya ini sahabat ya, yang tipe-tipe ini mampu untuk menyalakan itu. Ini. Kemudian kalau yang ini kecil-kecil semua yang sahabat ini. Kalau ini 0,5 ini menggunakan MP10S ini. Nah ini 0,5 semua ini yang saya pakai. Terus mana lagi ya sahabat? Ini IC DP9. Oh iya ini IC. Itu kurang lebih seperti itu ya sahabat ya. Jadi untuk dioda ini memang sempurna dan bagusnya hanya untuk menarik sebuah arus dari arus bolak-balik menjadi arus arah yang ini sahabat ya. Ini. Jadi arus bolak-balik menjadi arus arah. Ini bagus. Ya, itu. Kalau ini untuk membuat arus arah ini juga kurang bagus sahabat yang ini ya. Ini. Itu karena mungkin tempatnya sendiri-sendiri apa gimana saya nggak tahu, mungkin ya tempatnya sendiri-sendiri sahabat ya, berbeda tempat, sama-sama dioda tapi berbeda fungsinya, mungkin seperti itu. Jadi podo-podo iki dioda tapi berbeda fungsinya dan tempatnya itu ya sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat sahabat-sahabat sekalian. Dan ini bisa menjadi tambahan koleksi, karena ini juga penting nggak penting ya sahabatnya. Kalaupun sahabat ya merotol dari bekas-bekas lampu-lampu LED itu kan tahu, oh ini pakai ini pakai ini. Nah kan seperti itu. Kalau nggak ada apa bisa digunakan? Bisa. Sebenarnya semua ini bisa untuk menyalakan sahabatnya, untuk menyalakan yang mungkin di bawah 15 watt bisa semua ini sebenarnya. Nah, tapi di sini ada kriteria ataupun ada ada petunjuk untuk menyalakan sekian, karena ini mungkin juga lain pabrik sahabat. Mungkin dengan DB dengan MB ini lain perusahaan, AB ini juga lain perusahaan. Nah mungkin seperti itu, dia mengeluarkan ini untuk ini seperti itu mungkin ya. Saya juga kurang paham. Yang jelas hanya ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya sahabat ya. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya sahabat ya. Saya atas nama pribadi apabila ada kata, ucap, cara saya menyampaikan, mungkin bahasa saya juga ya kurang berkenan di hati, saya atas nama pribadi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.